Setelah kita mengenal ada 4 watak yang ada pada manusia, maka watak seperti apa diri kita, kita dapat menilai apakah mereka senang dengan saya ataukah mereka membenci saya. Ini merupakan. Silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara mengenai konsep diri. Konsep diri ini bukan hanya pada anak-anak, pada orang dewasa juga harus menanamkan konsep diri yang baik. Sehingga apa yang dikonsepkan oleh diri sendiri mempengaruhi terhadap pola tingkah laku seseorang. Bagaimana kita memahami tentang konsep diri? Dari berbagai literatur yang kita baca, dari berbagai informasi yang kita dapatkan, konsep diri lebih diartikan kepada bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri, bagaimana kita merasakan tentang diri kita sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri kita sendiri. Dengan demikian, konsep diri ini dapat dikatakan adalah pandangan seseorang terhadap pikiran, perasaan, dan apa yang diinginkan dari dirinya sendiri. Di dalam konsep diri ini juga terkait dengan bagaimana seseorang mempersepsikan dirinya sendiri, baik itu secara psikologis, secara fisik, dan secara sosial. Dari segi psikologis, kita melihat bahwasanya apa yang kita persepsikan terhadap diri kita sendiri. Contohnya seperti bagaimana kita melihat watak diri kita sendiri. Dari segi teori, kita mengenal ada 4 watak pada manusia yang dicetuskan oleh salah satu psikolog bernama Galen. Galen ini merujuk bahwasanya manusia memiliki beberapa komponen yang ada di dalam dirinya. Bisa jadi darah, ada empedu. Jadi berdasarkan komponen pada dirinya sendiri, Galen merumuskan bahwa manusia terdiri atas 4 watak. Yang pertama ada watak flegmatis. Watak flegmatis ini memiliki kekuatan seseorang yang cenderung damai, tenang, humoris, dan dapat diandalkan. Namun, di sisi lain, seseorang dengan watak flegmatis ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, suka menunda-nunda, tidak tegas, takut, cepat lelah, dan malas. Berikutnya, ada watak yang disebut dengan melankolis. Melankolis ini dia memiliki kekuatan sempurna, tekun, disiplin, rapi, dan berbakat. Di sisi lain, seorang yang melankolis juga memiliki kelemahan mudah depresi, mudah pemurung, pendendam, dan perasa. Berikutnya, kita melihat watak yang ketiga yang dicetuskan oleh Galen, itu ada namanya koleris. Koleris ini dia memiliki kekuatan menjadi pemimpin, bekerja keras, produktif, tegas, dan memiliki visi dan misi di dalam hidupnya. Namun, dia juga memiliki kekurangan. Di antaranya suka terburu-buru, pemarah, dan orangnya dingin. Mungkin agak kaku ya kalau kita sering mendengar di dalam kehidupan di kita. Kemudian ada watak tipe sanguinis. Tipe sanguinis ini dia seseorang yang memiliki sifat ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, dan senang mengobrol. Namun juga sama seperti watak-watak yang lain, seorang yang sanguinis ini ia juga memiliki kekurangan, di antaranya adalah ceroboh, labil, tidak rapi, egosentris. Setelah kita mengenal ada 4 watak yang ada pada manusia, maka watak seperti apa diri kita, kita dapat menilai diri kita sendiri. Itu masih bagian pertama, bagaimana kita melihat watak diri kita sendiri. Berikutnya, dari segi psikologis juga, kita dapat bertanya pada diri kita sendiri, apa yang membuat kita bahagia? Apa yang membuat diri kita cemas? Ini juga bagaimana kita melihat diri kita sendiri dari segi psikologis. Konsep diri, selain kita dapat
mengekspresikan diri kita dari segi psikologis, kita juga dapat melihat dari segi fisik. Nah, dari segi fisik ini kita dapat melihat bagaimana pandangan saya tentang penampilan saya sendiri. Apakah saya terlihat cantik? Apakah saya terlihat jelek? Apakah saya memiliki tubuh yang sangat kuat? Ataukah saya memiliki tubuh yang lemah, senang sakit-sakitan? Ini merupakan konsep diri dari segi psikologis yang kita bertanya pada diri kita sendiri, yang harus kita jawab dan kita evaluasi pada diri sendiri. Berikutnya juga berkaitan dengan sosial. Yang pertama tadi masalah psikologis, bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya dari segi psikologis, dan fisik, bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Namun satu lagi dari segi sosial adalah bagaimana orang lain melihat saya. Apakah mereka menghargai saya ataukah mereka merendahkan saya? Apakah mereka senang dengan saya ataukah mereka membenci saya? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan pada diri kita sendiri terhadap penilaian orang lain terhadap diri. Penilaian diri dari orang lain sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap konsep diri seseorang. Bila siswa di sekolah memiliki teman, memiliki sahabat, konsep diri sangat dipengaruhi oleh apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Sebagai contoh, kita menyebutkan seorang anak yang sering diberikan pujian. Anda cerdas, Anda pintar. Ketika pujian itu diberikan kepada seseorang, itu akan mempengaruhi terhadap konsep dirinya sendiri. Dia akan berpikir, saya ini pintar, saya ini bisa, sehingga mempengaruhi pola perilaku mereka sehari-hari dan berusaha untuk bisa terus mencapai apa yang diinginkan. Sebaliknya, cemoohan, ejekan, hardikan itu akan mempengaruhi konsep diri negatif pada diri seseorang. Makanya sangat dianjurkan ketika di dalam keluarga, di dalam sekolah, di dalam lingkungan masyarakat, berikanlah stigma-stigma positif terhadap anak. Berikanlah stigma-stigma yang baik terhadap mereka sehingga mempengaruhi konsep diri yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan pandangan yang baik dari orang lain berupa pujian, berupa penghargaan dapat memberikan stigma yang baik terhadap diri sendiri. Namun sebaliknya, cemoohan, hardikan, cacian akan mempengaruhi perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang. Berikutnya, bagaimana Islam melihat tentang konsep diri. Tadi kita sudah berbicara mengenai konsep diri dari segi psikologis berdasarkan kacamata para psikolog barat. Nah, bagaimana Islam memandang tentang konsep diri ini? Di dalam Islam, konsep diri ataupun self-konsep itu sering diistilahkan sebagai manusia lebih kepada makhluk ciptaan Allah. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, sudah disebutkan pada surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat di sini menjelaskan bahwasanya manusia diciptakan ke muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Konsep diri ini bermakna bahwasanya manusia harus memahami dirinya sendiri sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai khalifah di muka bumi ini. Di ayat lain Allah juga menyebutkan pada surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, konsep diri ini bermakna bahwasanya manusia di dunia ini sebagai hamba ciptaan Allah untuk terus-menerus melakukan ibadah, terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah demi mengabdi kepada Allah. Illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku. Berdasarkan dua ayat ini, kita melihat bahwasanya konsep diri di dalam Islam lebih kepada bagaimana seseorang melihat dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah, menjadi khalifah di muka bumi, dan menjadi manusia yang melaksanakan ibadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terakhir, terkait dengan stigma positif di bidang sosial yang sudah disebutkan tadi, kita melihat dan kita coba membaca sajak dari karya Dorothy Law Nolte yang diterjemahkan oleh Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baik perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi diri. Dan jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta di dalam kehidupannya. Dari sini kita belajar bahwasanya konsep diri sangat dipengaruhi dari perlakuan orang lain terhadap diri kita sendiri, terutama bagi anak didik. Konsep diri sangat dipengaruhi oleh apa yang disampaikan oleh orang tua terhadap anak, apa yang diberikan oleh guru terhadap anak di sekolah. Jadi stigma positif, stigma negatif akan sangat mempengaruhi konsep diri pada anak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.